Bismillahirrahmanirrahim. Pohon tiwada, pohon hampalam. Buah tiwada, nyaman ulang gaguduh. Izin ulun mau ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwak nila, iwak urami. Hasil mengunjul di pinggir kali. Salam pemulaan kurang rame. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Terima kasih kepada panitia dari Balai Bahasa yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber pada guru-guru utama ya, calon pengajar bahasa Banjar di daerah masing-masing. Nah, sebelum saya menjelaskan ini, kita harus tahu dulu apa tujuan ibu-ibu berada di sini. Nanti dikira ya ada yang begitu datang hadir mengikuti RPD terus pulangnya nggak ngapa-ngapain. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu kepada ibu dan bapak di sini bahwa tujuan Balai Bahasa di sini adalah supaya bapak dan ibu nanti pulangnya menjadi pengajar utama bagi guru-guru yang di daerah ibu-ibu. Nah, nanti hasilnya begini, ada yang rajin sekali ya, ada yang mungkin setelah pulang tidak melakukan apa-apa. Jadi sebaiknya ibu dan bapak nanti ada tindak lanjut setelah pulang dari kegiatan ini. Jadi tindak lanjutnya adalah bapak dan ibu akan memberikan penjelasan tentang materi kemampuan berpidato bahasa Banjar. Loh, kenapa harus pidato bahasa Banjar? Itu hanya medianya. Intinya bahwa bapak dan ibu akan menguasai tentang bahasa Banjar, tapi melalui pidato bahasa Banjar. Kalau tadi kan melalui menulis cerpen, nah ini melalui pidato bahasa Banjar. Nanti ibu akan mengajarkan, karena ibu, bapak dan ibu guru utama, mengajarkan kepada guru lain, mengajarkan kepada murid. Nanti akhirnya akan ada lomba pidato bahasa Banjar untuk Kalimantan Selatan, dan bagi pemenangnya nanti akan dibawa ke Jakarta kalau sama kegiatannya dengan yang tahun sebelumnya ya. Jadi ada tindak lanjut setelah ini ya. Nah, jadi mungkin ada yang rajin ya, ada yang mungkin karena kesibukan sehingga kada tagawi. Tapi penting bagi saya untuk menyampaikan bahwa itu yang kan bapak dan ibu lakukan ya. Nah, tapi sebelumnya saya mengajarkan mengenai teknik berpidato. Mungkin bapak dan ibu begitu melihat Google atau AI itu sudah tahu langsung bagaimana cara berpidato ya. Tapi di sini sebelum bapak dan ibu mengajarkan harus tahu dulu kenapa bahasa Banjar itu perlu untuk dipelajari. Jadi materi saya ini nanti akan di-share ya, semuanya ada 4 PPT ya. Nanti 4 PPT ini ibu akan memilikinya. Nanti kalau mengajarkan tinggal menjelaskan saja dari penjelasan saya. Jadi saya itu mengajar bahasa dan sastra Banjar itu sejak tahun 2094, jadi hampir 30 tahun. Jadi saya mengajarnya itu bahasa Banjar dan sastra Banjar. Jadi ibaratnya asal usul saya itu adalah dari Kandangan. Jadi logat bahasa saya itu memang medok sekali kalau dengan orang Kandangan. Nah, jadi mungkin karena latar belakang penguasaan bahasa Banjar sekaligus sebagai akademisi saya mengajarkan bahasa Banjar, sehingga mungkin dibandingkan dengan orang lain saya lebih menguasai karena latar belakang dan profesi ya. Nah, kalau konten kreator itu karena tidak sengaja saya senang bercerita ya. Nah, senang bercerita sehingga kalau bercerita asik kalau menggunakan bahasa Banjar ya. Nih, saya harus menjelaskan dulu dengan bapak dan ibu mengapa mengapa bahasa Banjar itu perlu, mengapa. Jadi harus tahu dulu ya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan ada 4 materi. Nah, yang terakhir itu praktek pidato. Saya tidak akan menerapkan yang seperti kemarin ya. Yang seperti kemarin itu saya minta
satu kelompok maju ya, tapi saya minta semuanya bikin, nanti satu daerah itu mempraktekannya, karena kalau seluruh kan tidak mungkin, tapi semuanya tetap bikin. Supaya apa? Supaya nanti kalau berkelompoknya berlima kan bisa saya hitung aja dong gawe ya lah. Nah, jadi semuanya nanti, jadi saya jelaskan dulu supaya apa ya yang saya sampaikan itu tercapai ya. Nah, jadi nanti saya akan menjelaskan ada 4 PPT yang terakhir diajarin praktek. Ini yang hari ini kita penanaman karakter dulu. Kenapa harus begitu? Karena kalau tidak tahu kenapa kita belajar itu kan untuk apa begitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu. Nah, ini begini buat data-data ya. Jadi jumlah bahasa yang ada di dunia itu sekitar 6.000 buah. Bahasa itu ada 6.000 buah. Tapi 90% atau bahasa mayoritas itu 300 buah bahasa yang ada di dunia yang dipakai orang banyak. 300 yang dipakai orang banyak. Nah, itu termasuk bahasa Inggris, bahasa Hindi, bahasa Arab, bahasa Mandarin, Prancis, Spanyol ya. Itu termasuk bahasa yang pemakaian sangat banyak. Nah sedikit itu dari 90% itu 10%. Nah 10% itu 5.700 bahasa banyaknya. Nah di Indonesia itu ada 726 bahasa. Salah satunya bahasa Banjar. Bila ada dipakai lagi, apa yang terjadi? Bisa hilang, iya kan? Siapa yang bisa mempertahankan bahasa Banjar? Iya, masyarakat termasuk salah satunya Bulan Pian. Karena Bulan Pian itu ujung tombak mengajarkan kepada murid. Begitu logikanya. Jadi bahasa itu 6.000 jumlahnya. 90% 300 bahasa yang paling banyak dipakai di dunia. Tapi yang kita ini sedikit benar bahasa Banjarnya itu. Jadi kita perlu mempertahankan. Ya, coba nih ulun takuni. Ini kan ada kabur daftar absennya, bu namanya. Nang mana nih orangnya nih? Ibu takuni. Bapak yang di ujung itu bapak dari mana? Nah dia jangan ke belakang. Ya, dia dari mana bapak? Oh dari belakang. Biar tahulah kosakata tampurung ulakan artinya apa? Ulakan. Iya. Lain tampurung ulangan pak? Tampurung ulakan. Nah, kada tahu siapa yang tahu di sini? Orang Banjar kada tahu lah, hei, iya. Ya. Berulang di situ aja. Oh, berulang di situ aja, itu. Jadi bujur aja pulang di situ. Ini orang dapatkan dari, jadi kayak kisahnya nih orang Hulu Sungai ini kata Jumadam, bila hidup sakit di Benua kata Jumadam. Jadi ada nama Madam ke Malaysia. Nah, jadi ulun tuh berhubungan dengan dia secara online ya. Dia tanya kepada saya, jadi dia itu dari Barabai, Madam ke Malaysia. Jadi pertakon ibu jangan apa ya, telepon ulangan. Itu bahasa mana? Pir orang mana? Bahasa Barabai ya. Nah, jadi sekalinya telepon ulangan itu artinya orang tuh berdua lagi bine. Nah, lalu pakalahe, macam-macam ya kalau pakalahe. Jadi bersarakan. Nah, ambil bersarakan tuh, jadi masing-masing kawin pulang ke lain. Ambil kawin ke lain, masing-masing sama-sama pulang kan bakal cucukan. Sama janda duda membulikan pulang. Ngarannya berulang-ulang di situ aja. Itu ngarannya buruk sipuan ibu-ibu. Amun ulun kada bertahan membulike. Nah, ulun panglah sudah tahu ya kalau maka membulike awal tapi banyak begitu nak itu. Buruk sipuan. Ambenya sudah diberikan ke orang membulike. Nah, dari seluruhnya nah ini berbekong mang tahu artinya campur pulakan. Kalau bencina buta tahu lah yang bencina. Tahu karena ada bukunya ya kalau itu ulun kaganangan film Hatiku Bukan Pualang. Tahu lah kan? Jadi dulu Hatiku Bukan Pualang itu ceritanya itu Roy Marten dengan Doris Kalabut itu kawin, bisa anak. Nah, lalu Roy Marten itu begawe di perusahaan. Sekalinya anak direkturnya hendak lawan ingat. Lalu dikawininya lah anak direktur tadi. Lalu bininya ditalak 3. Sekalinya kan anak direkturnya manja dan sebagainya rasa ada cocok hendak memiliki bini nang tadahulu tapi sudah terlanjur talak 3. Lalu si bini tadi disuruh kawin ke lain, kawin pura-pura ngarannya bencina buta.
kawin pura-pura. Tapi dalam hukum Islam, karena kalau pura-pura memang harus bercinta. Amun kawin kada bercinta itu kada sah. Nah, kisahnya itu tadi ya disuruhnya kawin dengan supirnya oleh Ray Martin. Lalu di rumah ini kan berduaan nih lo supir, bininya nih artinya aku nih binimu, kita berhak artinya bercinta, saya kasarnya begitu ya. Pas nang laki Ray Martin datang melihat padanya bermesraan dengan supir tadi, lalu bulet, lalu taranjah mate. Nah, kesimpulannya apa lah? Nang si bebinian tadi, ini kan cerai nih, sakit hati kalau dalam tiga. Dia itu hatinya tuh bukan pualang, bukan batu, jadi dia punya perasaan. Nah, begitu. Jadi kalau ada disakiti suami, hatiku bukan pualang. Saya mampu memaafkan, tapi tidak mampu melupakan. Ingatkanlah nasihat ulun nih bagi namuhanya pas. Nah, amun hendak kawin marga KPP, ingatkan komal itu kada perlu laki nang bungas, tapi perlu laki nang berduit. Jadi pintarnya amun kita kawin itu kada perlu laki nang bungas. Kamu kada berduit kenapa? Kemal tuh kenyang lah, kau udah belanja laki tampan, nang perlu laki mapan. Itu nasihat aja ya kalau nah ini nah Bapak dan Ibu, fakta pemakaian bahasa Banjar di Kalimantan Selatan banyak. Nah kadang-kadang bahasa Banjar nih malah orang bingung tuh orang yang kada kena. Coba nepianen alah nukar Kentucky itu apa gerang jadi ngarani Kentucky. Betahulah asal mula kata Kentucky itu anu ya tuh kalau ayam Kentucky ya. Kentucky itu kalau bahasa Inggris tulisannya Kentucky. Kentucky ya kalau. Nah betahulah kalau Kentucky itu loh asalnya KFC. Nah KFC itu Kentucky Fried Chicken. Jadi ayam goreng dari Kentucky. Jadi Kentucky itu kota di Amerika. Pernah kan nukar Kentucky tadi di Banjar di Amerika. Hah? Di Banjar apa di Amerika? Lah di Banjar maka Kentucky ngaranya. Ngaranya apa itu? Ayam begelapong. Lalu ayam begelapong, kalau pisang begelapong udah dulu ayam. Nah itu ngaranya. Kenapa jadi anak ayam Kentucky? Tapi anak kagak budu ayam berfaedah. Orang ada di Kentucky ya lah. Nah itu salah satunya orang mengangkat dulu bahasa asing. Malah kita bahasa Banjar buahnya bingung. Jual lingking ya. Buah apa aja hanya ini toh aja buah lingking. Tahu lah yang pak buah lingking? Kenapa? Buah apa? Iya buah kalengkeng. Jual bensin ya. Ay kenapa ya bensin? Soalnya orang sungai bisa bensin. Ya kalau ulun bisa kapunakan di kendangan akhirnya ide ya biar ada bisa belindir ya pokok ibu megarakan belindir soalnya apa belindir blender agak badan kalau dasar asli dasar memang agak suka dikenal oleh orang yang di kota ya kalau amanya belindir majimak dulu kebetulan kan anak ulun nih kada pernah lang bagana di hulu sungai napa mah belindir aja blender nah kayak ya. Jadi memang agak kesulitan juga menurunkan bahasa ke anak-anak karena anak-anak tuh pengaruhnya dengan lingkungan. Jadi salah satu untuk membuat bertahan adalah orang tuanya mengajarkan kepada anak-anak ya. Nah salah satunya tadi kan perempuan ulangan sudah tahu, bajina putih sudah tahu, lihum bepayar pernah nggak ya pak? Ayo mau mana? Oh, nah itulah
ulun kan tahu artinya pada nita. Kalau kuring simpak tuh apa artinya? Nah, simpak itu jangan disambut cawat lah. Orang-orang sungai cawat, kalau simpak tuh bilang simpak ya. Apa kuring yang cawat lah gitu? Oh seiket, hadang tuh belum simpak tak punya bergerak. Aku bertahan sekalinya orang bengkel orang sini orang Amerika sama nih kamu hasil saya nih simpaknya tahu lah apa pak makan cukup makanya dulu lancar cukup nih toh lancar wah ya memang ada pengertian simpak di cawat ada lancar tapi pengertian kuring simpak tuh lain yang cantik itu simpak itu bintang cuil sedikit. Jadi banyak aja motor ini simpak ya cuil sedikit. Kalau bahasa ulang simpak nih tak. Di Kalasinya lain daerah lain tak anaknya dialeknya. Jadi kalau yang simpak itu kita tuh tersenyum walaupun terpaksa. Misalnya hadir di pernikahan mantan. Ada palo hadir ke pernikahan mantan seorangan siwa lalakian mengbungas nah. Ya bawa nah dia tahu lah pitua artinya apa pitua? Hai nggak ada tahu. Papa ada hantu ya pak ada pituah itu nah kayak ini nah kayak apa yang menyampaikan nenek di kampung tuh ada lelakian kadalengkar tapi orang banyak yang hendak oh itu dia berpituah benar nah apa artinya pituah tau iya betul berilmu ada kalau orang pindah kadalengkar tapi pindah benar hendak itu dia berpituah aja hati-hati kampung aja jangan nah gitu nih berpituah bujuran nanti awanan lain berbelajar katurunan payo juga ya oh katurunan payo oh mencari ada payo aja nah katurunan payo ini kado ini kalau kita makan sate ya nah jadi pituah itu rancak undangan waktu halus toh hati-hati aja memandiri itu ya orang tuh pituah aja jadi kan kalau boleh menyambati bila menyambati bisa kandangan nah itu punya kekuatan gaib akhirnya orang belajar di pian orang ada pituahnya mobil aja punya gede ya ditanya lakinya kayak kan ulunnya kayak apa nah di sisi pulang lah menggunakan bahasa Inggris lawan bahasa Belanda membuat remaja oke deh ya kita lanjutkan bahasa Inggris deh ya lah nah come on ya vulkanisir itu bukan artinya vulkanisir itu bahasa Belanda vulkanisir itu artinya iya tambal ban kan bukan pinggir jalan vulkanisir ya jangan tambal ban bukan aku aja indah nak vulkanisir kan kata ini jangan nak vulkanisir aja indah tambal ban sama ham gitu kan vulkanisir tambal buska sama ham tambal ban cuma bahasa Belanda nah kayak juga kata ikan take daripada gegudu ayam ya kan tapi juga bahasa aslinya kalau nah wah ini orang ada kata lagi ada rumah ada yang panggilan kuitan deh mommy dan daddy ya kalau nah barbershop ya itu kan penting aja ya kalau tapi bilang anak barbershop lah nang wayah tukang gunting 5.000 barbershop 60.000 tapi yang PD karena PD oh Jabar kan kemana aja barbershop ya agak benar kalah kalau mau potong mau mustang kalau mau potong mau mustang lah hai oh boy
pengen aja mendengar anak gue itu mahasiswa nang ditonton TikTok lalakian pengusaha berbini dua. Jadi bini dua itu tadi saya pun diberi butek, intinya nyaman lah. Anak gue aja enak loh, nah kayak ini aja berbini dua. Jurun kan masalah bini itu ampan kan ada papan, tapi lakiannya mampu. Iya kan? Saya ikut sebulan calai juta sebenarnya kon. Ini monogami laki saya ikut hanya kan memberi duit, ada yang ampan tuh lah, tapi saya tidak. Nah, laki itu kan perlu amat, nang perlu tuh duitnya. Nah, uang itu udah main shop ini banyak, jurun baru pegawai negarakan berlaku ke bini dua. Ya orang bicarain dahulu, makanya dulu jamin acaramin nama. Udah berapa begini angkat tuh dalam hukum Islam boleh. Nang bolehnya kayak apa dahulu? Jadi menurut orang kayak itu angkat kan masalah Islam juga bagi pasnya diniannya. Kena kesalahan apa kayak orang amun jadi guru sampai bini dua. Mampu ya masalah kalau masih selalu juta nang saya kong gaji pokok saya kong ano sertifikasi ya nah ada jualan nang bahasa Indonesia atau bercampur lawan bahasa Banjar. Oh benar gue tuh ngomongin lo kok lama nggak cungol kan bisa menghantas menghantas bahasa Banjar kannya bahasa Indonesia lo nyaba gue lo bahasa Jakarta kok lama Indonesia nggak cungol bahasa Banjar kan bingung lah. Nah itu sudah berpengaruh kamu bahasa Banjar kita pernah digunakan. Aku doh menghadapi kamu. Nah, kenapa mah kalau benar ada tungol? Kau aja kalau mantai, kenapa sih Banjar tau? Karena pegarang kok lama nggak tungol dah. Nah, yang lah, ulun yakin menang di sini nah, iya lo kok. Nah, iya, ada mau pakai lagi nah. Kenapa? Simpan. Ini kamu dulu sungai, mau ke Banjar, ini ayah siput bepais, tahu lah siput bepais. Apa artinya siput bepais? Ih, rana yang ada sembunyian, siput aja kada dipais, kada berbunyi. Coba yang dipais, kayak apa? Kalau bingung kada mengapai siput bepais. Buahnya nih kada kaya lagi lawan apa? Lawan anak Karena orang lajari pian kan ulah di pidato bahasa Banjar orang lajari maulah pantun. Karena berpidato maulah pantun yang penting bunyinya sama di akhir AA, BB, AB, bukan itu. Sebenarnya kalau yang namanya pantun itu karena pantun bahasa Banjar carilah yang khas-khas Banjar. Nah kayak muncul iwak papuyo, iwak haruan, yang kalah. Jangan ya burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Mana burung irian pada gerak? Jadi harus iwak napa? Iwak pipih, iwak haruan. Terima kasih kita ampihan. Jadi kita yang mau ulah pantun itu, ada soal bunyi aja. Jadi sekalinya ulun yakin bukan kada tahun nggak boleh pantun toh. Jadi di dalamnya sama juga bunyinya, di kanan sama juga. Aku cuma di akhir aja. Ada tapi bagus, walaupun pantun juga cuma ada sih bagus. Jumlah kata harus sama kurang lebih antara 8 sampai 12. Jangan sebutin 4, sebutin 12. Handap dan panjang kan nyaman bunyinya. Nah nih, toh kada tahu orang dikira bunyi-bunyi aja, tapi itu ada strukturnya. Makanya ada yang bagus bola pantun, ada yang kada bagus. Ya Allah. Iwak papuyo diulah iwak papasang. Iwak haruan berbalik dulu. Izin dulu mau ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah iwak papuyo muncul, iwak papasang muncul. Khas Banjar. Burung irian paham ibu.
Kayak belum kasuari ada karena di pinggir dulu. Nah ada di Kalimantan dulu. Lalu keluar kalau ampun ibunya anak pun di wadah ya kalau karena modernnya keluar. Jadi itu pakai pemikiran bukan sembarangan. Makanya materi ulun ini ulun sesuaikan dengan kebutuhan bahasa Banjar. Jadi ini pokoknya memang pidato, tapi pidato tuh tanpa ulun ajari pun bisa. Iya kan, tapi apa yang harus ada di dalamnya itu yang berhubungan dengan bahasa Banjar itu yang buat pian harus tahu. Nah, ya kalau yakin benar banyak benar buat pian nak kada tahu bahwa itu tuh bahasa Banjar. Nah, jadi kalau orang datang orang sungai itu kok aja, ya teh ya. Dulu orang nak minum teh aja. Nah, padahal maksudnya ya teh adalah partika ya. Nah, pertanyaannya, kenapa garang jadi bahasa Banjar itu perlu dipertahankan? Karena yang pertama itu mengandung budaya. Jadi di dalam bahasa itu ada budaya. Jadi kalau kada dipakai lagi budaya itu akan hilang. Kalau kita misalnya mengucapkan ungkapan dalam bahasa Banjar, kadang-kadang itu lebih halus bahasanya sehingga orang kadang-kadang kita singgung. Ya kalau misalnya kita menyampaikan orang tuh, "Maya kayak diwadak tahantak." Nah, halus sedikit ya kalau lah. Itu ada tahantak kemudian apa? Nah, itu lapak rendah. Menyampaikan orang ikamnya menaranda ya ada singgung kalau orang aman tuh ada tahan pasti dikit lagi ada singgung orang ya lah. Jadi ibaratnya lebih halus. Amin ya, waluhnya lah ya apa artinya kan burit kan apa menggunakan kita karena itu lebih halus ya kalau malah orang berjalan diol memburit kan lebih kasar dong ya kalau sama juga ada orang kita mimpi bumi belah soalnya bangun burit kawan tak rumah. Jadi ada yang berburit tapi disambatnya begitu lebih halus bahasanya. Jadi itu namanya termasuk budaya Banjar ya. Jadi budaya Banjar itu lewat bahasa ya, lewat bahasa. Misalnya bahasanya apa nih? Ada kata kapunan, ada kata kapidaraan, ada kata kapinitan. Tahu kan Ben ya? Nah jadi kalau kapunan itu karena apa? Tanggal papantang itu lain pemandai lah. Kapunan itu artinya biar pergi ke suatu tempat, tapi mungkin ada bertawaran makan. Nah lalu kita tuh garing karena cari orang halus itu tadi lalu kapunan namanya. Atau mau unjun boleh bentukan benar sekalinya aja terambah orang halus lalu bulu dikacaknya lalu bentukan aja. Sini nih anak menyambat orang tadi kita langgar pemakan kok parak makan sudah. Iyalah kalau langgar pemakan lah. Ayo kita sesuai jadwal aja ya. Cuma masuknya sesuai jadwal juga ya. Karena nanti materinya terlalu banyak nanti bapak dan ibu kurang paham. Karena intinya itu nanti saya kasih 4 PPT nanti anda ajarkan semua itu. Tapi harus tahu dulu isinya di dalam ya. Jadi budaya di dalam bahasa itu sangat banyak ya. Termasuk tadi kapingitan tapi lapir lah. Misalnya di rumah pianto nah ada ditumbuhi akarnya ada kalau binatang melayap tong melihat di rumah nih itu among kabar dipaculi dibuangi karena bisa memilih orang di dalam rumah orang garing. Nah itu kita masuk kita pokoknya yang pindah melihat tunggu ke rumah nah itu pada bagus. Nah, kalau di melayang ada hal di melayang. Ada kalau itu di tanah kalau ada menempel di dinding ya kalau. Nah. Tapi itu yang tidak disengaja ya, yang disengaja itu beda lagi ya. Nah, lalu ada mengandung kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu perlu dipertahankan kalau tidak itu bisa hilang.
Nah, kemudian bahasa itu kalau bahasa Banjar lebih sopan. Coba misalnya ya, contoh lebih sopan. Ulun mah nak minta duit. Aku mah nak minta duit. Saya mah nak minta duit. Mana yang lebih sopan? Nah, begitu. Kalau bahasa Banjar itu ada pilihan kata yang lebih sopan. Nenek menyuruh cucinya, "Ce, ambilkan banyu." Oke. Oh, harusnya apa? Gitu. Jadi bahasa Banjar itu lebih halus. Saya pernah meneliti bahasa. Jadi S3 saya itu adalah disertasi tentang pemakaian bahasa Banjar di Kuala Tungkal, Provinsi Jambi. Jadi orang Hulu Sungai dulu merantau ke Kuala Tungkal, Provinsi Jambi. Sekarang sudah 100 tahun mereka tinggal di sana daripada yang pertama. Berarti kalau 100 tahun itu sudah 5 keturunan. Dan mereka tidak pernah ke Banjar, tapi mahir lebih Banjar dari bukan pada di sini. Kenapa? Orang tuanya menurunkan. Padahal mereka itu sekeliling itu bukan bahasa Banjar, tapi mereka tidak menggunakan. Kenapa bisa begitu? Orang tuanya menurunkan. Kenapa di Banjar ini tidak bisa begitu? Karena orang tuanya sekali berbahasa Banjar, berbahasa Indonesia. Bahkan ada yang kalau di Jakarta mereka menurunkan bahasa Inggris, ya kan, bahasa Jerman, bahasa Korea supaya anaknya internasional. Coba lihat anak Bianto, ngangkat tujuh menonton drama Cina misalnya ya, dia bisa bahasa Korea tuh. Jadi itu tuh pengaruh tuh. Nah masalahnya itu kita itu kada bisa berulah film kartun nang bahasa Banjar. Kita kada canggih Pak. Kita bisa menonton kartun adalah nonton Upin Ipin. Kenapa bisa kita mengerti? Karena sumber bahasa Banjar dan bahasa Malaysia sama-sama Melayu. Jadi kita mengerti walaupun ada perbedaan. Pernah nggak nonton Upin Ipin? Saya itu tidak nonton, tapi dulu waktu anak saya kecil itu nonton. Jadi saya hafal yang ditontonnya. Bangga, bangga, mengapa engkau kuyuy? Macam mana aku tak kuyuy? Ikan tanggul-nimbul. Nah, hafal saya menerangkan anak tuh ya. Tapi tidak nonton sebenarnya, itu namanya menyimak ya. Nah, jadi kalau berpihak itu, kenapa bisa mengerti bahasa Malaysia? Karena sama-sama berasal dari bahasa Melayu ya. Nah lanjut, ini 5 menit lagi ya untuk jam ini. Saya tidak mengambil jam Bapak dan Ibu, tapi nanti masuknya tepat waktu ya. Nah, ini mengapa bahasa Banjar itu perlu dipertahankan ya, tadi sudah dijelaskan. Karena lanjutkan bahasa Banjar itu unik. Unik itu berbeda dengan yang bahasa yang lain. Jadi unik itu memiliki perbedaan dengan bahasa yang lain. Kemudian apa ya? Di atas ya, di atas minggu habis ya. Nah, jadi bahasa Banjar itu kaya akan sinonim. Sinonim itu artinya apa? Persamaan apa? Katanya tidak sama itu. Iya, nah itu kan mengajari anak tak salah dong. Apa ibu sinonim? Persamaan kata. Yang jelas katanya tidak sama. Yang sama itu adalah maknanya. Begitu, nah gurunya salah kayaknya. Apalah untuk mengajar bahasa Indonesia itu mengajar agama. Maka salah bisa itu bagaimana? Menjawab hidup ya kan? Untung bahasa Indonesia. Nah, jangan mengajar guru agama aja. Bila Anda masuk kubur, datanglah 3 orang malaikat. Ya, maka 2 aja. Nah, bisa banget tuh. Lalu keunikan bahasa Banjar tuh kaya akan makna gramatika dan kaya akan sastra lisan dan tulisan.
Nah, saya berikan contoh lagi ya. Ini Bu Ena, nah ini kayak akan sinonim. Ini baru 20 ulun posting di TikTok jadi 60 karena ulun banyak menambahkan. Ada takipai, ada takirap, ada tasumbalit, ada tasaruduk, tasarungkok, tajarungkok, tajungkang, takudadar, tagugur, tabarusuk, tacalogok, tadamsak, tacabur, tagaling, tagulinding, tajurabat, tajurahap, tatilantang, tatengharap, tarabah, tatilambung. 20-an ya. Begitu di TikTok ada tajungkaling, nah, ada tapalacong, tajalapang, tahantak, tacalogok, tabarubus, tarabau, tapulang sampai di foto. Nah, tasungkam ya juga itu asal katanya itu adalah terukur. Dalam bahasa Inggris itu fa. Bahasa Banjar kebanyakan. Ya kan? Karena itu ngaranya unik Bapak Ibu. Nah, contohnya begini nah. Nah, ini nggak ada tajungkang. Jadi tajungkang itu arahnya kemana? Nah, ada lagi nih ini apa? Artinya apa? Iya, masuk ke bawah. Ini mencontohkan mahasiswa tapi kasihannya riget lalu ulun tilame. Nah, jadi tasaruduk tuh tagugur masuk ke bawah. Misalnya pen tagugur masuk ke sini nah tasarungkok ngaranya kan mesti dibawa masuk ke bawah kendaraan juga ada. Mungkin masuk. Nah, kaki lambung itu gugur tapi tak atas dulu. Kaki lambung. Nah, kalau ini nah tarabah, nah kayak depan tarabah. Nah, kalau ini kaki harap. Nah, kayak ini. Nah, kalau nang ini kaki lantang. Nah, kalau ini tajuramba, muka. Nah, tagaling nah kayak ini nah. Nah, kalau tecabur nah kayak ini pasti kebenyok. Kalau tadasar nah kayak itu nya, harganya licin. Kalau tecalubuk pasti kalulok. Kalau tagugur nah kayak ini bang nah kata umumnya. Tabarusuk pasti kalubang. Kalau takudadar takutar dulu. Kalau tasubalik mana kayak ayam nah. Kalau takirap tuh apa? Takirap tuh takajub melihat mantan lewat. Tapi bisa juga takirap duit tarabang. Ulun ada duit yang jadi tarabang kalau kamu kak. Nah, ini tabulinding nih. Nah, ini tabulinding kalau ini takipai. Gugurnya lah. Tapi gugurnya tuh tarabang dulu. Kalau Indonesia kamu juga takipai awaknya halus kan. Nang puntan membawa laju benar takipai gugur. Ada duit saja bang takipai ya kalau. Nah, jadi ini nang ulun gak barang aja sudah 20 faktanya itu sampai 60. Nang orang-orang Banjar tuh katanya benar ngompen ada ulun ada yang apa ya malah itu sampai 350.000. Kata juga banyak orang Banjar nih malah mahasiswa ulun kan ada nang mengomentarinya. Nah, jadi penggemarnya itu justru orang Banjar yang kali di Banjar nang kangen dengan bahasa Banjar. Nah, jadi mudah-mudahan karena dia malah juga yang kalah. Nah, ini ibu kita sampainya jam berapa ibu? Sudah. Masuknya lagi jam berapa ibu? Mai lawas setengah 2 lah. Ayo aku pian sampai jam dulu ya istirahat. Nanti kalau saya misalnya lanjutkan nanti ibu makannya lambat, masuknya juga lambat. Kita dapat waktu keluar, dapat waktu juga masuknya ibu. Mudah-mudahan ibu sehat, bahagia dan kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencairkan suasana, ini tadi banyak orang. Kalau 60 di catatan ulun, tapi ulun apa yang kelampian salawe-lawe aja nah. Tapi ada sebutin nang ulun tak naik tagugur. Katanya apa? Tapi berwarna kuning. Tapi berwarna kuning maknanya. Kalau ini kan takipai itu jatuh tapi terbang. Takipai ngarannya. Kalau apa katanya jatuh juga tapi berwarna kuning. Apa itu? Nah ya itu jatuh berwarna kuning ya lah. Betul aja bantuan ya lah.
Kalau taluloy itu salawang nganggo ya kalah. Tapi biasanya kalau taluloy pang diluloy. Diluloy. Nah, ini tadi kita sampai di sini lah. Nah, kemudian bahasa Banjar itu kaya dengan makna gramatikal. Artinya satu kata itu bergabung dengan kata lain, atau dia mengalami imbuhan, atau dia berkomposisi dengan kata lain, itu menimbulkan makna yang berbeda. Nah, kalau waluh dong, kalau artinya tahu, kalau rabah waluh apa artinya? Bisa menyambut aja kalau lah. Rahmat Hidayat, mana orangnya Rahmat Hidayat? Bapak Rahmat Hidayat mana? Ya Bapak, apa artinya rabah waluh? Ada apa Jen? Bukan aku menyandang lagi. Pak Jumi, Ibu Jumi mana? Ya apa menurut pian Bu Raja kalau menegur orang rabah waluh? Jadi di BHP ya, di situ. Itu bahasa apa toh? Bahasa Banjar ya kalau mencapai kada tahun nih orang mana pian kan? Ya rabah waluh ya. Pasar Priansah. Mana orangnya? Orang mana Bapak? Belangan. Oh Belangan. Pernah lah mendengar rabah waluh pernah lah. Nah artinya toh. Oh ada tahan lagi. Kondisinya kayak apa? Nah misalnya pian lah dipuji orang setinggi langit, wajah mata pian indah sekali. Jadi namanya nih rabah waluh. Arti rabah waluh itu artinya kada sanggup menyandang pujian yang terlalu tinggi. Ya, kalau buat pen lain katakan bila orang merayu wajahmu cantik sekali, jangan tergoda. Kenapa? Cukup dia mentransfer uang selesai. Apa gunanya dipuji? Kada kanyang juga ya kalau. Makanya dia saya tadi tidak perlu yang tampan, tapi perlu yang mapan. Nah, ulun khawatir kalau pengen kayak masalah aliran kayak itu nah. Nah, diwaluhinya artinya pawaluhan. Pawaluhannya bisa jualnya katuju apa pencariannya maka berbalong atau berjual walong atau pawaluhan itu katuju pengarang pun tujuh pawaluhan datang ya maka dengan mewaluhi orang tenang. Jadi maknanya ada satu sama dengan mewaluh apa? Nah bisa juga kan kulak waluh ada kalah memakan kulak waluh ya kalah mewaluh bisa juga bakar empuk ya kalah. Nah jadi bahasa Banjar itu kayak namanya makna gramatikal. Kamu waluh tahu kalah? Pais waluh tahu? Banget waluh tahu? Kepala waluh tahu? Apa kita wali? Waluh Banjaran tahu lah? Apa artinya? Salah. Iya betul hambar. Jadi hambar itu sesuatu yang tidak mengenakan. Misalnya nih pian berjanji lawan kawan jam 3 datangnya lahjar. Ini datang jam 5 disebutnya dasar waluh bejarang nih ya. Jadi waluh bejarang tuh kami kada mana-mana. Toh. Bukan benangannya waluh bejarang sama lah. Waluh betuop atau betuop tuh. Waluh betuop itu waluh nang di apa di tungkom. Kalau bahasa sungai itu. Waluh di tungkom kada apa-apa kayak rasanya hambar sama aja maknanya lo tuh bejarang sama lah waluh ganyau. Kami waluh ganyau lalu aja. Aku maka ambil apa mahadang sing lawasan ya misalnya toh. Nah kalau tak acak bagi waluh apa lah? Iya bujur, tahunya ada bujungnya lucung. Pian nih misalnya lah nukar mobil Avanza 150 juta, hendak dijual 175, tapi kada sih payunya 100 juta. Itu ngaranya tak ajak dijual loh. Jadi kada berujung malah rugi. Bisa kan berjualan itu bisa rugi bisa.
kawan ulun tukar apa saya 150 dijual ada payo sekalinya apa nak ada payo di Cikurang di Samsat situ sekalinya ada orang yang jual itu tahun terakhirnya aja dihidupi mobil itu tadi jadi misalnya tahun 2025 dihidupinya nah yang 2004 sampai 2010 tuh ada hidup di akhir aja hidup hanya tacek dijual tuh ada payo beruang bayar pajak belayan jakla nah dijual paksa murah rugi pada harga awal nah tak kacak dijual loh nah lain tak kacak bijina lain nah ya tadi kulit jauh dulu pada ulun kada apa ya nah ini tadi waluhnya lah ya itu adalah bulik orang nang giul-giul tuh nah kalau baru bintalo nah hah kalau bintalo tuh bingkah tuh nah bingkah walau bintalo ngarannya iyalah nah kawaluhan dan banyak ya nah ini nang jer ulun tadi pian bisa jadi kurang menarik nah ada mantranya supaya orang kerindangan ini mantra atau pitu apa kasih nah upanah ke gunungnya runtuh upanah ke sungainya kering upanah ke anginnya memandak angin kita mandak apalagi manusia kalau mantra berpupur pur sinupur kala di tampianan bismillah aku berpupur banyak orang karindangan bila rajin di beca tuh ya orang nama lihat nih kebupungasan itu pian berpitua jadi orang bahar itu manjur coba dia tidak ada bungas toh mati kakayuan bukan alanya yang bungas karenanya ada beisian di awak nih ada payu ulun pernah bu naik taksi itu nah saya kong turun saya kong naik doi kong turun doi kong naik hibak taksi sini tuh mulai apaan sampai ke Banjar alahan lagi ulun ada cuma berbuat seorangan aja sampai ke Banjar itu kira-kira ada beisian di awak toh tambuhan ulun aja kenapa bisa belain tujuan sama jadi ulun apa ya pakaian pian nih pak ulun itu ngarannya pakaian bu ibu ay bapak ay jadi sesuatu itu diikhtiari dengan doa dan ikhtiar kerja keras ya kamu ikhtiar kerja keras saja biar rajin siang malam kadang-kadang meminta ada apa nah ini mantra pengunci diri ini cocok mungkin sudah besi suami nah Bismillahirrahmanirrahim kunci Allah kunci Muhammad kunci baginda Rasulullah Muhammad menguciakannya terus tutup tak kunci hati sih nah nama suami siapa ya kalau kada ada bakal hendak lawan orang lain selain kalawan diaku wah barakat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kada kalahin hati ini dibaca amunannya itu tadi dibaca wayang pupur ya kalau lah hati-hati dan namun kali hati nintong nah kalau ini mantra panunduk mandi Yusuf Bismillahirrahmanirrahim bapakku Adam ibuku Siti Hawa rupaku Yusuf tunduk marah gila hati si nah siapa nama-nama mancangangi aku paduku karena Allah Ta'ala ada dia juga melanggar karena ini kan Allah Ta'ala Nabi Muhammad ada dia juga namanya ini wah iyalah nah jika kita itu doa tapi dalam bahasa Banjar doa itu boleh aja kalau bahasa Indonesia bahasa Banjar kalau bahasa Arab kalau bahasa Arab itu apa ya kullu nafsin dha'iqatul maut bahasa Arab ya lah ini bahasa Banjar doa ini kan ada lain padahal mantra pupur pakasih Bismillahirrahmanirrahim pupurku si pupur baras ditampi di ujung libuku cahayaku nak kaya emas cahayaku nak kaya Nabi Yusuf takulah tak kenang kasih tak kenang gilalasi barakat berdoa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nah berdoa tuh bahasa Banjar ya Allah pitu wangaranya nih toh tapi lu kan malahan kalau berpian gila kayak iya lah nah mau mati kapayuan ulun pulang kan berita Buddha nah jadi buhan pian ini tugasnya itu mempertahankan bahasa Banjar jadi ngaranya
menulis cerpen, kena membaca puisi, itu medianya. Jadi bukan tujuan utama. Nah, untuk mengetahui itu kenapa Garang Bahasa Banjar itu harus dipertahankan. Jadi ini kayak kisahnya. Jadi bagaimana mempertahankan Banjar, mewariskan. Bapak dan Ibu mewariskannya lewat anak, kemudian dengan murid, kemudian loyalitas. Bapak dan Ibu harus bangga dengan bahasa Banjar. Jangan ada bangga ya Allah. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sumpah juga berbahasa Banjar, bagaimana mengajarkan non murid? Nah, coba ulun carikan ya, ada WA dari salah satu peserta. Assalamualaikum Ibu, maaf ulun mengganggu waktu pian cakuman. Ibu ulun nak benar mengucapkan terima kasih luar pian karena di sekian banyak pelatihan atau bimtek yang ulun upati, hanya pasti lebih di semalam ulun merasa bahwa keberadaan ulun diakui. Nah masih ulun cupan berbahasa Banjar, logat ulun ini semalam ulun hanya sadar bahwa ciri khas ulun ini bukan kekurangan tapi merupakan kelebihan. Sampai ulun berkisah lawan kekawanan dan ulun dari ulun lahir sampai hari ini hanya ini ulun merasa bangga lawan kekurangan ulun, di mana ulun sudah berusaha benar latihan supaya logat dan bahasa ulun hilang, tapi kan mau hilang. Tapi mulai ulun mengikuti materi pian, mulai ulun hendak lagi menghilangkan logat dan bahasa ulun. Ulun malah bangga dan hendak belajar lebih lagi tentang bahasa daerah Banjar. Ibu sekali lagi terima kasih banyak pian memotivasi ulun karena logat kental dan bahasa ulun yang dulu jadi huhulutan orang dan kekawanan belajar bepadan itu bukan kekurangan ulun yang harus dibuang atau ditutupi. Ya Allah, syukur alhamdulillah. Jadi ini benar-benar dia dari hati menyampaikan. Nah, jadi ibu-ibu itu tidak perlu supan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa mewariskan melalui jalur formal dan non formal. Jadi formal itu tadi ya di sekolah tadi ya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa juga menulis karya sastra dalam bahasa Banjar. Atau ketika menyuruh murid memberi tugas menulisnya dalam bahasa Banjar. Boleh nggak? Nah.